Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga selalu diberi kesehatan. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil tugas akhir untuk proyek UAS, laporan, analisa, perancangan sistem informasi, pembelian sembako pada Sivil Lumbung Jaya. Sebelum itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Eka Chandra Ramdhani dan teman-teman semua. Dari kelompok 5 ini terdiri dari Ana Kristiana, Andi Romi Haryo, Arif Ainu Rifki, Aji Doktaviani, dan Egi Yunita Pratiwi. Dari latar belakang masalah, pada Sivil Lumbung Jaya, seiring perkembangan teknologi, perkembangan komputer semakin maju dan penggunaan komputer sebagai alat bantu dalam menyelesaikan pekerjaan di bidang teknologi informasi sebagai berkembang di segala bidang termasuk pada ekonomi. Pada bidang ekonomi membutuhkan suatu sistem untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, melihat kembali, dan menyalurkan informasi. Komputer merupakan suatu sarana yang dapat membantu memperlancar dan mempercepat kegiatan tersebut. Sistem informasi berbasis komputer akan menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih dibandingkan sistem yang diolah masih menggunakan Microsoft Excel. Penjualan sembako yang sedang berjalan pada Sivil Lumbung Jaya masih menggunakan cara Microsoft Excel. Sampai pada proses pembuatan laporan penjualan. Cara tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga memperbesar faktor kesalahan manusia dan kurang akurat. Untuk meminimalisir kendala tersebut, maka harus dibuatkan sistem informasi penjualan yang terkomputerisasi. Metode penelitian yang kita gunakan yaitu ada observasi. Penulis datang langsung ke Sivil Lumbung Jayanya yang beralamat di Jalan Wirasabah, Kelurahan Adiarsa, Karawang Barat, untuk mengetahui proses dan memperoleh keakuratan data dalam pembelian. Lalu kita juga menggunakan sistem wawancara. Penulis melakukan proses tanya jawab ke pemilik Sivil Lumbung Jaya bernama Ade Prihartanto dan Ibu Leni sebagai admin pembelian. Tujuan dari wawancara ini untuk mengumpulkan informasi serta mengetahui sistem yang berjalan, kekurangan serta kelebihan, dan menganalisis dokumen-dokumen yang terkait dengan pembelian yang ada di CV tersebut. Terakhir, kita menggunakan studi pustaka. Penulis melakukan pengumpulan data dengan metode studi pustaka melalui website dan jurnal untuk mencari informasi sebagai referensi yang berhubungan dengan penelitian ini. Lalu metode pengembangan softwarenya, di sini ada analisis kebutuhan software. Pada tahap analisa ini, kami melakukan wawancara serta observasi langsung ke Sivil Lumbung Jaya untuk menemukan kebutuhan software yang dibutuhkan. Permasalahan pada Sivil Lumbung Jaya ini adalah pencatatan yang mudah hilang karena masih ditulis di Microsoft Excel, sehingga menyebabkan timbulnya masalah pada saat pembukuan di akhir bulan. Yang kedua ada desain. Pada tahap ini, untuk membuat rancangan sistem, penulis menggunakan UML diagram dan database. Untuk UML, kami menggunakan use case, spesifikasi file, class diagram, sequence diagram, user interface, dan deep flow diagram. Terakhir ada activity diagram. Sedangkan untuk perancangan database, penulis menggunakan IRD dan LRS. Ketiga ada code generation. Untuk tahap code generation atau pengkodean, penulis membuat kode program menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL yang dituangkan ke dalam software Laravel dengan menggunakan Exam sebagai web server. Yang keempat ada testing. Black box testing merupakan teknik pengujian perangkat lunak yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Black box testing ini bekerja dengan mengabaikan struktur kontrol sehingga perhatian difokuskan pada informasi domain, memungkinkan pengembangan software untuk membuat himpunan kondisi input yang akan melatih seluruh syarat-syarat fungsional suatu program. Yang terakhir ini ada support. Setelah semua tahap selesai, support adalah upaya yang dilakukan untuk mendukung pengembangan
maupun perubahan terhadap sistem pembelian yang dibuat pada CV Lumbung Jaya. Tidak menutup kemungkinan bahwa akan adanya atau terjadinya kesalahan, maka dibutuhkan pemeliharaan perangkat lunak atau sistem untuk mengurangi kesalahan dalam program yang diimplementasikan, contohnya backup database. Lalu ada tinjauan perusahaan. CV Lumbung Jaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi produk sembako yang beralamat di Karawang. CV Lumbung Jaya merupakan pembaharuan dan pengembangan dari PT Lumbung Sejajar Sejati atau Naga Bonar yang berdiri pada tahun 1986 dengan Bapak Yoskar Lim sebagai pendiri perusahaan dan berdiri hingga saat ini CV Lumbung Jaya. Seiring perkembangan waktu dan bisnis yang dikelola, maka perusahaan terus mengembangkan sistem dan tata kelola perusahaan. Ini ada struktur organisasinya. Dari CV Lumbung Jaya itu pemiliknya Bapak Ade Prihartanto dan adminnya Ibu Leni. Lalu tinjauan kasus dari proses bisnis berjalan, itu yang pertama ada proses permintaan barang. User membawa dokumen informasi barang yang ingin dibeli lalu diberikan ke admin berdasarkan data yang diminta user. Lalu admin mencari barang tersebut. Yang kedua ada proses pembelian barang. Admin memproses transaksi pembelian barang ke supplier yang sudah menjadi mitra atau rekan yang sering memasok barang. Hingga admin membuat PO repeat order lalu meminta persetujuan oleh pemilik. Jika sudah disetujui PO-nya, PO akan dikirim ke supplier melalui email. Barang akan datang 3-5 hari kerja dengan menyertakan surat jalan dan invoice atau faktur dari supplier. Terakhirnya ada proses laporan pembelian barang. Admin merekap semua pembelian barang setiap bulannya lalu akan diserahkan kepada pemilik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ana Kristiana. Selanjutnya, Ana Kristiana akan menjelaskan tentang permasalahan pokok yang dapat diidentifikasi, yaitu yang pertama, permasalahan apa yang terjadi dalam alur pembelian yang sedang berjalan dan bagaimana cara mengurangi faktor kesalahan dalam transaksi pembelian pada CV Lumbung Jaya. Selanjutnya, pemecahan masalah. Berdasarkan uraian permasalahan pokok di atas, karena saat ini CV Lumbung Jaya masih menggunakan Microsoft Excel dalam transaksi pembelian, agar mempermudah dan mengurangi tingkat kesalahan, maka kami membuat program pembelian dalam menginput transaksi pembelian dan laporan pembelian, dan menggunakan database dalam komputer sehingga penyimpanannya dapat dilakukan dengan cepat dan akurat dan menghasilkan satu informasi yang benar tentang data yang ada. Selanjutnya, analisa kebutuhan software. Yang pertama, analisa kebutuhan fungsional. CV Lumbung Jaya melakukan transaksi pembelian barang kebutuhan perusahaan kepada supplier. Proses berawal dari user melakukan pemesanan barang lalu diserahkan ke admin. Admin memproses pembelian barang lalu meminta persetujuan oleh pemilik. Jika sudah disetujui PO-nya, PO dikirimkan ke supplier melalui email. Barang akan datang 3-5 hari kerja dengan menyertakan surat jalur dan invoice atau faktur dari supplier. Admin merekap pembelian barang setiap bulan pada PO yang dikirimkan ke supplier, lalu laporan pembelian akan diserahkan kepada pemilik. Selanjutnya, use case diagram. Use case diagram dibuat untuk menjelaskan gambar setiap aktivitas yang dilakukan oleh user atau pengguna sistem. Aktor yang pertama yaitu user. User bisa melakukan login, melakukan permintaan barang, lalu dikirimkan ke admin. Lalu user juga bisa logout. Selanjutnya, supplier. Supplier itu menerima PO dari pemilik, lalu supplier kedatangan barang. Selanjutnya, admin bisa melakukan login, permintaan barang, mengelola data barang, mengelola data supplier, buat PO, laporan pembeli, dan logout. Pemilik yaitu membuat PO, laporan pembelian, dan logout. Selanjutnya, activity diagram untuk admin dan pemilik toko login ke sistem. Yang pertama, masukkan username atau password. Sistem request, database memvalidasi.
Jika username passwordnya salah, maka akan kembali ke tampilan awal. Selanjutnya jika benar, sistem akan login valid dan masuk menu utama. Selanjutnya, activity diagram butuh proses input atau tambah data. Yang pertama, tambah data supplier. Admin pilih menu data supplier, lalu sistem request, database mengeksekusi. Lalu sistem masuk ke menu data supplier, selanjutnya admin akan menambah data supplier dan menyimpan. Jika batal, maka akan kembali ke menu data supplier. Jika oke, maka data supplier akan disimpan. Selanjutnya, tambah data barang. Admin itu pilih menu data barang, sistem request, database mengeksekusi. Lalu sistem menampilkan menu data barang, lalu admin menambah data barang, selanjutnya menyimpan. Jika batal, maka akan kembali ke menu data barang. Jika oke, data barang akan disimpan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk activity diagram transaksi pembelian, pertama dari awal mulai pilih menu transaksi pembelian dari admin, kemudian di request ke sistem, kemudian masuk ke eksekusi ke database, kemudian kembali lagi di proses sistem untuk menu data transaksi pembelian, dan admin memilih tambah data transaksi pembelian, kemudian masuk ke sistem di proses menyimpan, kemudian jika dibatalkan kembali lagi ke menu transaksi pembelian. Jika selesai, data transaksi pembelian akan disimpan. Kemudian selanjutnya transaksi pembelian, pilih menu laporan transaksi pembelian, kemudian di-request oleh sistem dan masuk dieksekusi oleh database, dan masuk ke sistem lagi di proses menu laporan transaksi pembelian, kemudian kelola laporan transaksi pembelian oleh admin, kemudian jika menyimpan jika dibatalkan maka akan kembali lagi diproses oleh sistem ke menu laporan transaksi pembelian, dan jika oke disimpan akan disimpan masuk ke database di laporan transaksi pembelian disimpan. Kemudian inventory dan pembelian barang. Pertama ini login. Untuk pertama mulai itu langsung diproses oleh sistem, validasi data login, kemudian mengolah data supplier dan masuk ke mengolah data supplier dan mengolah data barang, dan diproses di sistem mengolah data barang untuk mengolah transaksi penjualan dimulai ya. Ini bisa diakses oleh admin untuk mengolah transaksi penjualan dan bisa diproses oleh sistem untuk mengolah transaksi penjualan. Dan mulai lagi mengolah laporan untuk memiliki akses dimiliki oleh pemilik untuk mengolah laporan. Untuk selanjutnya untuk kelas diagram, pertama ada dari pemesanan. Ini ada nomor pemesanan, tanggal pemesanan total, kode supplier ya. Di sini bisa untuk input data, edit, hapus atau cetak. Kemudian detail pemesanan, ada nomor beli, kode barang, quantity pesan, total. Ini bisa untuk input data, edit, hapus atau cetak juga. Kemudian untuk tabel barang, ini ada kode barang, nomor barang, harga, dan stok. Untuk di sini bisa di input, edit, hapus, dan cetak. Dan kemudian ada tabel supplier, ada kode supplier, nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Kemudian ada detail pembelian, tabel, ada nomor beli, quantity beli, subtotal, dan kode barang. Dan ada tabel pembelian dengan nomor pembelian, tanggal beli, nomor faktur, total beli, dan nomor pemesanan. Kemudian ada tabel admin, ini ada ID, nama, email, dan password. Selanjutnya untuk sequence diagram. Sequence diagram atau diagram rutin adalah suatu diagram yang atau menampilkan interaksi antar objek di dalam sistem yang disusun pada sebuah urutan atau rangkaian waktu. Interaksi dalam objek tersebut termasuk pengguna, display, dan sebagian berupa pesan message. Ya, ini dari gambaran dari sequence diagram login ya. Dari admin ada form login, control login, data user, dan ini pertama dari username password ya, untuk kedua, dan seperti inilah validasi username password akan kembali ke menu utama. Kemudian
Selanjutnya untuk sequence diagram transaksi pembelian seperti ini ya. Untuk dari admin ke masuk menu utama, kemudian pilih menu transaksi pembelian, kemudian pilih transaksi pembelian, tampilkan ini bisa tambah, terus bisa ubah, bisa hapus, bisa cari. Ini untuk penyimpanan atau pembatalan. Ini untuk tutup. Dan kemudian sequence diagram dari laporan pembelian. Itu ada admin, untuk pilih menu utama form, pilih laporan, untuk laporan. Nah ini di laporan ini kita bisa diarahkan ke pilih laporan supplier atau pilih laporan seluruh barang, atau bisa juga dipilih laporan transaksi pembelian. Dan ini untuk print atau previewnya ya, untuk menampilkan laporannya ya. Ya, saya dengan Egy Yunita Pratiwi dengan NIM 111900220. Development diagram digunakan untuk menggambarkan, memvisualisasikan, mengspesifikasikan, serta mendokumentasikan suatu proses yang terjadi dalam sebuah sistem berbasis OOP atau Object Oriented Programming yang akan dibangun. Di sini adalah bentuk dari development diagram pada sistem pembelian yang kami buat. ARD adalah diagram menggambarkan kebutuhan data dan hubungan antar entitas di dalam basis data. ARD menggunakan simbol atau objek yang tersusun dari 3 komponen, yaitu entitas, atribut, dan relasi. Dan di setiap simbol mempunyai hubungan satu sama lain. ARD entitas admin memiliki atribut ID, nama, email, password. Melakukan pemesanan, atributnya tanggal pesan, nomor pesan, total, kode supplier. Melakukan pembelian, atributnya nomor pesan, total beli, nomor beli, tanggal beli, dan nomor faktur. Entitas pembelian memiliki entitas detail pembelian, atributnya nomor beli, quantity beli, sub beli, kode barang. Entitas pemesanan memiliki detail pemesanan, atributnya nomor pesan, kode barang, quantity pesan, subtotal. Lalu entitas admin mengirim ke supplier, dan supplier memiliki atribut kode supplier, nama supplier, alamat, nomor handphone. Dan supplier memiliki entitas barang, atributnya kode barang, nama barang, harga, dan stok. LRS. Menurut Priyadi dalam Taufik dan Ermawati tahun 2017.23 menjelaskan bahwa sebelum tabel dibentuk dari field atau level internal, maka harus dibuatkan suatu bentuk relation model yang dibuat secara logik, atau level eksternal, dan konsep dari pernyataan tersebut dibutuhkan yang disebut dengan LRS. LRS di sini admin terdiri dari ID, nama, email, password. Primary key-nya adalah ID. Lalu pemesanan terdiri dari nomor pesan, tanggal pesan, total, kode supplier. Primary key-nya adalah nomor pesan. Pembelian terdiri dari nomor beli, tanggal beli, nomor faktur, total beli, nomor pesan. Primary key-nya nomor beli. Pemesanan memiliki detail pemesanan, yaitu terdiri dari nomor pesan sebagai primary key, kode barang, quantity pesan, subtotal. Dan pembelian memiliki detail pembelian, terdiri dari nomor beli sebagai primary key, quantity beli, subbeli, kode barang. Supplier terdiri dari kode supplier sebagai primary key, nama supplier, alamat, dan telepon. Yang terakhir barang, terdiri dari kode barang sebagai primary key, nama barang, harga, dan stok.
user interface pada program yang kita buat ini. Adapun desain user interface yang telah dibuat dalam sistem pembelian ini sebagai berikut. Yang pertama adalah form login. Tampilan form login kelompok kami seperti ini. Yang kedua, tampilan form home sistem pembelian CV Lumbung Jaya seperti ini. Yang ketiga, tampilan form tambah barang CV Lumbung Jaya seperti ini. Dan yang terakhir, tampilan form pemesanan barang, yaitu transaksi pemesanan terdiri dari nomor faktur, tanggal transaksi, supplier, kode barang, nama barang, kuantiti, total, aksi, dan lalu pemesanan disimpan. Terima kasih. Nama saya Andi Romi Haryo. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 5. Baik, yang selanjutnya adalah form tambah supplier. Di sini tampilan dari si program ada tambah suppliernya. CV Lumbung Jaya, di sini ada supplier, sini tambah, dan di sini kita sudah menambahkan data suppliernya. Kemudian di sini form transaksi pembelian. Ini jadi kita form transaksi pembelian. Di sini kita bisa cetak PO-nya dan langsung membelinya. Di sini ada keterangan untuk beli dan sini cetak PO-nya. Selanjutnya ini adalah form cetak PO yang tadi, yang sebelumnya. Ini bisa diklik, dan ini adalah hasil form cetak PO-nya, yaitu laporannya berbentuk PDF dan bisa di print out. Di sini ada nama suppliernya. Di sini ada pengirimnya, itu ada DP2-nya ke CV Lumbung Jaya ya. Lalu di sini ada produknya apa saja, berikut harganya, dan di sini ada subtotalnya. Lalu di sini ada form laporan pembelian. Laporan pembelian di sini adalah barang-barang yang sudah fix bakal dibeli. Di sini sudah ada laporannya, ada nomornya 1, 2, dan nomor belinya itu berupa faktur, tanggal beli, total beli, tanda tangan admin. Saja ada ini screenshot codingan, sedikit codingan dari tabel pembelian ya. Di sini ada screenshotannya. Lalu yang selanjutnya adalah testing. Testing yang pertama form login. Jika email address diisi tetapi salah, atau misalkan passwordnya salah, di sini akan muncul tulisan seperti ini: tes credentials do not match our record. Jadi ini tidak terdaftar sebagai user ataupun admin. Yang kedua adalah input barang baru. Pada kolom quantity diisi dengan huruf yang seharusnya dengan angka, ini diisi dengan huruf, maka kesalahannya please enter a number. Jadi di pemrogramnya itu di setting itu untuk integer, tetapi integer itu kan untuk quantity atau number ya, angka lah. Ini dimasukkan sebagai huruf, itu tidak akan bisa. Nah, ini adalah gambar testing yang salah. Yang tadi form pertama itu form login itu bakal ada tulisan seperti ini dan tidak bisa login, dan form tambah barang ini ada tulisan seperti ini dan tidak akan bisa ditambah barangnya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk selanjutnya kesimpulannya, berdasarkan penelitian kami, sistem informasi pembelian berbasis web sebagai berikut. Ini sistem ini mempermudah user mengelola data dan mencatat pemesanan barang, proses transaksi, dan pelaporan pembelian. Yang kedua, penggunaan berbasis
web ini dapat mempermudah admin dalam melakukan pemesanan atau pembelian barang karena lebih efisien waktu. Jadi tinggal klik lalu akan muncul PO-nya atau seperti itu, pre-ordernya atau pembeliannya. Yang ketiga, penggunaan aplikasi administratif pembelian barang ini, admin dapat memantau pesanan yang masuk dari semua user dan pembuatan laporan pembelian menjadi lebih akurat dan tepat. Sarannya adalah diadakannya sosialisasi pelatihan kepada semua pengguna aplikasi sistem operasi pembelian. Itu contohnya, jadi si adminnya ini harus di training dulu sebelum bekerja gitu, karena kalau tidak di training langsung di masuk lapangan langsung tanpa training itu bakal terjadi kesalahan. Kedua, tingkat keamanan sistem informasi perlu ditingkatkan karena terdapat transaksi pembelian perlu dilakukan backup data secara berkala untuk mengurangi risiko kehilangan data secara permanen. Ini biasanya berhubungan dengan virus, jadi kita harus punya backup datanya seperti itu. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Mohon maaf segala kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.